Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 8 yang selalu Bapak banggakan. Ya, bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kelima ini, Bapak akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Sebelum Bapak jelaskan, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan fungsi rangka. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan macam-macam tulang penyusun rangka manusia. Baiklah, kita langsung ke materi, yaitu sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas dua sistem, yaitu sistem gerak aktif berupa otot dan sistem gerak pasif berupa tulang-tulang atau rangka. Jadi diingat, sistem gerak pada manusia itu tersusun atas dua sistem. Yang pertama, sistem gerak aktif yaitu berupa otot, dan sistem gerak pasif berupa tulang-tulang atau rangka. Tulang-tulang atau rangka pada manusia dapat bergerak karena adanya kontraksi dari otot, itu memendek. Nah, hubungan antara tulang-tulang itu nanti akan membentuk yang namanya sendi yang dapat digerakkan secara bebas. Nah, sistem gerak pada manusia yang pertama ada tulang atau dikenal juga dengan rangka. Rangka dalam tubuh manusia sering disebut sebagai alat gerak pasif karena rangka tidak dapat melakukan pergerakannya sendiri. Tanpa adanya otot yang menempel pada tulang, rangka tidak dapat bergerak. Nah, tolong dipahami. Nah, tulang itu memiliki fungsi. Fungsi tulang yang pertama adalah penjaga dan pemberi bentuk tubuh. Bisa dilihat pada gambar di samping. Kalau tidak ada rangka, bisa kita bayangkan tubuh kita akan selalu jatuh. Yang kedua, sebagai pelindung organ-organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru yang berada di dalam rangka. Ya. Yang ketiga, tempat melekatnya otot. Yang keempat, tempat pembentukan sel-sel darah, terutama sel darah merah. Yang kelima, pembentuk komponen imunologis karena sel-sel darah putih dibentuk di dalam sumsum tulang. Yang keenam, tempat penimbunan kalsium, fosfor, dan mineral penting lainnya. Kita lanjut. Yang B, macam-macam tulang penyusun rangka manusia dapat dibedakan berdasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama adalah tulang pipa. Nah, tulang pipa ini memiliki karakteristik seperti yang pertama, berbentuk tabung, berongga, dan memanjang. Kemudian terdiri atas 3 bagian, yaitu epifisis, diafisis, dan cakra epifisis. Nah, kemudian
tulang pipa ini terdapat pada tulang lengan atas, tulang asta, ya, tulang asta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, tulang ruas jari tangan, tulang selangkah, tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Yang kedua adalah tulang pipi. Tulang pipi juga memiliki karakteristik seperti berikut: berbentuk lempengan pipi dan lebar. Nah, tersusun atas dua buah lempengan, yaitu lempengan tulang kompak dan lempengan tulang spon. Di antara kedua lempengan terdapat yang namanya sumsum merah. Kemudian tulang pipi ini banyak terdapat pada tulang-tulang penyusun tengkorak dan wajah, tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat. Bisa dilihat tulang pipa dan tulang pipih pada gambar. Nah, selanjutnya C. Tulang pendek. Tulang pendek juga memiliki karakteristik seperti berbentuk seperti kubus atau bulat, berisi sumsum merah yang berfungsi tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, kemudian terdapat pada tulang pergelangan tangan, tulang pergelangan kaki, dan tempurung lutut. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, selanjutnya yang D. Tulang tidak beratur. Tulang tidak beratur juga memiliki karakteristik, yaitu merupakan gabungan dari berbagai tulang, tersusun atas tulang spon dan tulang kompak yang diselubungi peristatium. Nah, yang mana peristatium berfungsi untuk menyuplai tulang spon dan tulang kompak. Kemudian karakteristik tulang tidak beratur itu terdapat pada tulang rahang dan ruas-ruas tulang belakang. Nah, demikianlah materi yang Bapak sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kita tutup dulu pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.